يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الحمد لله من أكرم بالنعم ثم الصلاة على المختار ذي الكرم لمن قاصدنا واغفر لنا والله نسأله التوفيق والظفر لحفظ أسمائه سلام بلا سأم لمن قاصدنا واغفر لنا ما مضى أسماؤه مئة إلا بواحدة فاحفظ بها تدخل الجنة بالسلام قاصدنا واغفر لنا الله رحمننا الرب الرحيم بنا أبعدنا الملك القدوس عن سقمي بلغ مقاصدنا وسلمنا سلاما مؤمنا وجدي بحسن خاتمة فضلا لدى الخاتم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah pengajian Majlis Ta'lim Al-Itrah At-Tahirah yang saya muliakan. Semoga semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini ya, di awal bulan pengajian yang saya asuh kembali kita hadiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kehadiran kita. Semoga dibalas dengan balasan dan imbalan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, malam hari ini saya baca kitab hadis Riyadhus Shalihin, yaitu dengan judul Babul Ikhlas, ya. Bab menerangkan tentang keikhlasan. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah memurnikan tujuan di dalam berbuat baik. Jadi ketika kita berbuat baik, apa aja itu kebaikan, ya. Ada kebaikan yang wajib, ada kebaikan yang sunat. Ketika kita berbuat baik, kita harus murnikan tujuan. Tujuannya biar murni, nggak ada campuran-campuran begitu. Nah, tujuannya apa tuh yang murni? Tujuannya ya karena Allah, itu yang paling gampang lah, ya. Jadi bila mana kita ingin ikhlas, maka mau nggak mau tujuan kita berbuat baik semata-mata karena Allah. Itu yang namanya ikhlas, memurnikan segala perbuatan baik, ya. Ketika kita berbuat baik, kita murnikan tujuan-tujuan kita. Jangan sampai tujuan kita melenceng, tujuan kita bengkok begitu. Jadi semestinya semata-mata karena Allah, ya.
Ada nih ungkapan di dalam kitab Dalilul Falihin, itu dijelaskan tentang ikhlas. Dibilang al-ikhlasu tasfiyatul amal an mulahazatil makhlukin. Artinya ikhlas itu memurnikan perbuatan dari yaitu mulahazatil makhlukin, perhatian manusia. Jadi jangan sampai kita berbuat baik pengen mendapat perhatian. Ya perhatian macam-macam. Ada perhatian pengen dilihat, perhatian pengen dipuji. Ya. Nah ini namanya kalau ada perhatian semacam itu, ya itu nggak murni lagi tuh dah dia berbuat baik. Ya. Maka harus benar-benar murni. Ya. Ada zaman dulu atau zaman sekarang susu murni. Ya kalau ada tambahannya ya begitulah, nggak bagus dah. Ya harganya murahan. Untung masih laku itu. Ya, cuman ada bohongnya kalau kita ngaku ini susu murni, padahal ada campurannya begitu ya. Ya itu dosa, saudara-saudara, dosa berbohong ya. Ya orang boleh aja jual susu campuran, orang boleh aja jual susu campuran. Kita bilangin kudunya ini Pak, susu ya 1 liter air bersih yang matang aqua misalnya 1/4 liter. Nah, Bapak silakan beli. Ya nggak apa-apa kan, susu campur air nggak apa-apa. Apa-apa para hadirin, biar banyak kan. Iya, boleh aja begitu. Ya, boleh aja kita jual susu campuran. Ya. Tapi yang murni itu yang lebih meyakinkan. Ya. Nggak ada bohongnya begitu. Kalau emang istilahnya pengen campurin, ya mesti belak-belakan. Hukumnya nggak apa-apa. Karena yang beli udah kita kasih tahu, dia mau beli silakan, dia mau mundur juga ya silakan begitu. Yang repot kan kita bilang murni padahal enggak murni. Itu aja tuh yang ada jeleknya di situ, bohong ya. Jadi itulah ikhlas ya, gambarannya begitu, murni. Ya, kita berbuat baik murni ya karena Allah. Memang ikhlas itu kan ada tingkatan, ada ikhlas kelas tinggi. Itu yang semata-mata beribadah istilahnya nggak ngarepin apa-apa. Ya, nggak ngarepin apa-apa. Kalau kita ngarepin sorga masih boleh. Loh itu kan namanya nggak murni lagi dong, kita sembahyang, mudah-mudahan masuk sorga. Hadir di pengajian, mudah-mudahan ya banyak masuk sorga kan begitu. Itu nggak murni, betul mah nggak murni, tapi itu masih dibolehkan. Karena tujuannya tujuan bagus. Ya. Wajarlah orang itu ingin berbuat baik, ngarepin balasan dari Allah. Yaitu karena siapa yang berani sih masuk neraka? Siapa yang mau masuk neraka begitu? Semuanya ogah. Nah, pasti tujuan di berbuat baik karena Allah untuk masuk surga. Jadi itu ketika dia berbuat baik dengan tujuan masuk surga, boleh. Atau ditambahin, dia berbuat baik supaya dijauhkan dari neraka, juga boleh. Ya. Nah itu kelas kita itu yang ada harapannya. Kalau kelas para nabi-nabi seperti Nabi Muhammad SAW, dia beribadah aja. Jadi paling ya ibadahnya karena bersyukur kepada Allah begitu. Allah berikan nikmat kepada Nabi Muhammad begitu besar, nikmat paling tinggi, nikmat diangkat jadi Rasul, ya. Nikmat diangkat jadi Nabi begitu, ya. Itu kan nikmat paling besar. Nah Nabi pengen ya semacam berterima kasih kepada Allah. Ya, maka beliau tuh beribadah ya semata-mata karena Allah dah nggak ngarepin sorga kasarnya. Jadi semata-mata ingin bersyukur kepada Allah. Ketika dia bersyukur kepada Allah maka ibadahnya nggak terbatas, banyak banget. Karena ngimbangin nikmat ya. Karena nikmat Allah begitu besar dan banyak, maka dipengen ibadah begitu besar dan banyak. Ya, sehingga digambarkan itu kaki Nabi ya pada bengkak lah kasarnya. Karena terlalu banyak diri, terlalu banyak duduk begitu. Ya. Nah, ini menggambarkan Nabi ketika beribadah untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah. Nggak ada ngarepin ini, ngarepin itu. Ya, apalagi Nabi udah dijamin masuk surga kan begitu. Ya. Nggak ada takut dari neraka, emang Nabi udah dijanjiin jauh dari neraka. Jadi ibadah mereka semata-mata bersyukur kepada Allah.
Nah itu tingkat kelas tinggi itu. Kalau yang kita tuh beribadah, ya ada maunya, tapi maunya yang bagus. Ya, seperti ingin masuk surga, seperti ingin dijauhkan dari neraka, begitu. Ada lagi yang kelas bawahan lagi, begitu. Ya. Kelas bawahan lagi, dia beribadah dengan tujuan ngarepin keuntungan dunia. Tapi kan keuntungan dunia yang bagus. Ada keuntungan dunia yang dilarang, seperti pengen dipuji. Namanya biar top misalnya. Ingin tenar. Itu tujuan yang di dunia tapi tujuannya jelek. Ada tujuan yang bagus itu di dunia ya. Misalnya dia bersedekah ya, mengharapkan mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki biar lebih lebar lagi. Ya, dimuarin sedikit, mudah-mudahan Allah kasih lebih. Jadi dia ada maunya dia. Dia beribadah ada maunya. Ya, maunya apa? Agar Allah berikan rezeki lebih banyak lagi. Nggak apa-apa saudara-saudara. Itu ikhlas juga, lumayan masih. Ya. Nah ada ikhlas apa yang jelek yang bukan ikhlas. Ya misalnya dia bersedekah supaya namanya tenar. Dia bersedekah supaya dipuji. Nah itu tujuan dunia yang rusak. Itu yang rusak. Ya. Seperti malam nisfu Sya'ban misalnya. Kita baca Yasin supaya keinginan tetap iman. Supaya rezeki luas, supaya meninggal husnul khatimah. Itu ada tujuan-tujuan. Yang menonjol minta rezeki. Baca Yasin, nggak ngapa-ngapa. Tapi kalau baca Yasin, biar namanya top misalnya, biar tenar, biar kesohor misalnya, atau biar kepuji, nah ini rusaklah dia. Itu namanya nggak ikhlas ya. Jadi tujuan dunia selama itu bagus, jadi itu bagus juga dan masih digolongkan ikhlas. Contoh yang lain, dia bersedekah supaya selamat di perjalanan. Itu juga termasuk ikhlas saudara-saudara. Ya, bersedekah supaya selamat di perjalanan. Atau bersedekah supaya tolak bala. Sama juga sih, tolak bala atau selamat di perjalanan ya dia juga. Karena pengertian selamat di perjalanan nggak ada bala ya. Nggak ada bala ya itu tujuannya nah itu bulak balik udah. Jadi boleh itu ikhlas juga, cuman ikhlas paling bawah, lumayan lah. Lumayan saudara-saudara, kenal lumayan ya? Iya, artinya masih ada manfaatnya. Ya, masih baik lah begitu, masih baik walaupun nggak tinggi banget. Ya, tapi masih digolongkan itu perbuatan baik ya. Karena tujuan baik ya. Jadi begitulah saudara-saudara, ikhlas itu macam-macam. Nah itu yang sering kita pakai, ikhlas kayak barusan itu. Kita berbuat baik supaya mendapat keuntungan di dunia yang dibenarkan oleh agama. Ya, seperti beribadah supaya ya rezekinya murah misalnya, supaya tolak bala begitu ya. Supaya dalam perjalanan selamat atau supaya rezekinya bertambah begitu. Ya kan wajar dong, supaya rezeki bertambah, ya dipotong dulu, masih bertambah begitu aja. Lihat Bu Unan tuh. Bu Unan pengen kita beboros, gampang. Ya, tabas aja tuh batangnya berapa biji, timbul boros mulu udah. Dikorbankan satu batang, keluar berapa batang itu. Beboros saudara-saudara ya. Ada lagi yang jelek, hidup boros tuh lain lagi tuh. Hidup boros itu, israf namanya. Dalam Al-Quran itu diterangkan ya, wala tusrifu, jangan kamu boros ya. Ya, jadi istilahnya boros jelek, tapi kalau Bu Unan beboros, itu bagus saudara-saudara. Ya, cabangnya makin banyak, ntar buahnya makin banyak. Itu orang bersedekah dengan harapan mudah-mudahan rezekinya beboros, gitu ya. Bukan mudah-mudahan hidup boros tuh habis malah, habis saudara-saudara ya. Nah itu masalah keikhlasan ya. Jadi ikhlas ada tujuan yang bagus masih boleh. Ya, kalau tujuan yang jelek ini nih, ya itu tadi pengen ya pamer, pengen dipuji, ya riya itu lawan daripada ikhlas begitu. Jadi apa itu ikhlas? Ya jawab yang paling gampang, lawannya riya begitu udah. Lawannya riya yang nggak benar udah. Ikhlas yang benar. Nah cuman nih ikhlas bercabang-cabang tadi ya. Jadi emang babul ikhlas
Ya, bab ini menerangkan tentang keikhlasan, kemudian wa ihdharin niyah, menghadirkan niat. Maksudnya ini kita ingetin diri kita, ketika berbuat baik hadirin niat. Ya niat ikhlas yang tadi. Ya, mau sedekah, kita ingetin, gue mesti ikhlas, gue mesti ikhlas. Begitu hadirkan. Apa hadir ya? Ada begitu, adain keikhlasannya di pikirannya, jedogin begitu di pikirannya, supaya nggak melenceng, supaya nggak bengkok. Mungkin kalau kita sedekah aja, ya ntar kita nggak ingetin keikhlasan, akhirnya malah ntar yang timbul ya keinginan yang jelek, saudara-saudara. Jadi itu semacam memagari supaya nggak ada niat-niat buruk. Maka kita hadirkan niat keikhlasan. Ya, mau ngaji ke, mau ngapa ke begitu. Sebelum melangkah, saya mau ngaji karena Allah begitu. Biar pikiran-pikiran yang jelek begitu, biar nggak ada. Yang ada yang nongol karena Allah. Itu namanya wa ihdharun niyah. Ya, bab ini tentang keikhlasan dan tentang menghadirkan niat begitu. Bahkan kalau yang mubah, supaya ya perbuatan mubah menjadi baik, mendapat pahala, itu juga dihadirkan niat di hatinya. Misalnya makan hukumnya mubah, makan nggak wajib. Kalau wajib ya mesti makan ente, lagi nggak doyan makan dosa lah, karena makan wajib begitu. Ya. Makan nggak wajib, juga nggak haram. Jadi bukan puasa lain itu kan. Jadi makan pada dasarnya wajib kagak, haram kagak, juga nggak sunat begitu. Jadi makan itu mubah. Apa yang mubah? Ya terserah ente. Mau makan boleh, nggak makan juga boleh. Cuman kalau ente hadirkan niat, saya makan biar kuat, ntar bisa nyari rezeki buat istri dan anak misalnya. Biar bisa kerja nih, di kerja bangunan, ntar biar kuat kerja bangunan, maka makan yang bergizi begitu. Niatnya ke sono tuh dah. Ya, ntar dari hasil itu dia bisa menutupi kebutuhan istri dan anaknya. Makanya dapat pahala, saudara-saudara. Ya, makanya dapat pahala begitu. Jadi dia makan supaya punya tenaga. Tenaga ini mau dipakai untuk kebaikan. Maka makannya mendapat pahala. Itu dihadirkan di hatinya itu. Dia makan, ya mudah-mudahan biar tenaganya kuat begitu ya. Biar mau kerja nih ntar jadi kuatan. Contoh yang lain, tidur. Tidur itu hukumnya wajib kagak, haram kagak ya. Jadi mubah sunat pun kagak. Yang benar hukumnya mubah. Ente mau tidur silakan, mau enggak silakan. Iya. Yang penting kan enggak mengganggu kewajiban. Kecuali gara-gara tidur jadi enggak sembahyang. Bisa-bisa tidurnya jadi enggak boleh itu. Ya. Ini tidur yang biasa aja begitu. Itu hukumnya boleh. Mau begadang juga boleh ya. Cuman dibilang tuh begadang jangan begadang cuman. Iya. Ada jangannya itu. Ya. Tapi pada dasarnya boleh lah, yang penting tergantunglah nawaitunya ya, dan nggak merusak badan yang penting ya. Jadi nggak tidur, saudara-saudara, mau tidur bebas. Tapi kalau kita mungkin tidur siang, ntar malam ada pengajian, biar gue nggak ngantuk. Gue tidur dah, bang setengah jam kayak sejam kayak. Tidurnya dapat pahala. Karena dimasukin niat, ihdharin niyah, dihadirkan niat yang bagus ya. Jadi saudara-saudara, niat ya walaupun dia sepele, tapi menghasilkan hebat, penghasilan yang begitu besar, pahala yang begitu besar, yang istilahnya perbuatan, yang aturannya nggak ada pahalanya, karena dihadirkan niat, jadi ada pahalanya. Yang wajib-wajib kita kerjakan, supaya kita ini ikhlas, kita hadirkan niat karena Allah. Jadi itulah kata Imam Nawawi, bab tentang keikhlasan dan tentang menghadirkan niat katanya. Fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah. Di dalam seluruh keadaan kita, mau lagi berbuat ke, mau lagi ngomong ke, begitu. Saya nih ngomong dengan niat menyampaikan ilmu. Begitu. Bukan pengen dipuji begitu. Di hati saya mesti hadir itu, biar hati saya nggak bengkok begitu ya. Karena namanya orang mudah sekali tuh hatinya bergeser. Hati itu kan dalam bahasa Arab al-qalb. Al-qalb itu dari qalaba yaklibu, bolak-balik. Jadi hati bisa bolak-balik begitu. Sekarang iya, mungkin setelah setengah detik, 1 detik, 1 menit enggak berubah begitu.
maka dihadirkan terus. Ya. Jadi apapun perbuatan kita ataupun perkataan kita, apapun keadaan kita lah, ya, baik perbuatan yang nampakkah, perbuatan yang tersembunyiikah, selama itu baik, tetap kita hadirkan niat yang baik begitu, supaya hatinya lurus dan nanti insya Allah perbuatannya Allah akan balas. Ya. Itu saudara-saudara, ya banyak ini dalil-dalil dalam Al-Quran. Ya. Di antaranya ini, dulu orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi kan udah diberitahu akan datang seorang nabi, namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam kitab Taurat dibilangin, di dalam kitab Injil yang asli dibilangin, supaya mereka nanti kalau datang nabi terakhir supaya pindah, supaya bergeser. Ya, jangan netep beragama itu. Nah, itu nggak bisa dah. Ya, kalau netep Yahudi, Nasrani, netep Nasrani. Ya nggak bisa saudara-saudara. Akibatnya dijulukin dia kafir. Walaupun masih beragama Yahudi ataupun beragama Nasrani. Tetap aja dia kafir begitu. Nah ini ada ayat itu bahwa orang Yahudi, orang Nasrani. Dulu semuanya itu mereka disuruh beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan supaya menjalankan agama dengan ikhlas, ya. Supaya menjalankan agama dengan ikhlas. Nah ayatnya wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah. Mereka di sini orang Yahudi sama orang Nasrani itu. Jadi tidaklah mereka diperintah illa kecuali liya'budullah, untuk menyembah Allah. Mereka udah menyimpang. Ya, ada yang ya mengatakan Tuhan punya anak dan sebagainya. Ya. Jadi ini udah menyimpang itu. Padahal kitab Taurat, kitab Injil nggak nyuruh begitu. Ya. Nah ini Al-Quran menimbulkan ini, artinya menimbulkan kembali apa yang tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Bahwa mereka-mereka itu pengikut Taurat, pengikut Injil, supaya beriman kepada satu Tuhan. Jangan menyekutukan itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Kemudian ada mukhlishina lahuddin. Hal keadaannya mereka disuruh memurnikan agama. Memurnikan ketaatan. Di dalam beragama harus murni. Artinya menyembah satu Tuhan, tidak menyekutukan. Di dalam beribadah kepada Tuhan, kepada Allah juga harus murni. Semata-mata karena Allah. Nah, itulah perintah yang ada di dalam Taurat dan Injil. Kemudian Al-Quran timbulin lagi. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Hal keadaannya mereka disuruh lurus. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani disuruh lurus. Tapi nyatanya mau dibilang apa? Jadi mereka itu bengkok jadinya. Ya, ada yang sesat begitu. Maka mereka diingatkan oleh Allah begitu, supaya kembali ke jalan yang lurus. Kemudian di samping mereka disuruh hanya menyembah Allah, memurnikan agama, kemudian lurus. Kemudian juga diperintah mereka wa yuqimus shalah. Mereka disuruh mendirikan sholat itu. Orang Yahudi, orang Nasrani ya masuk Islam, mendirikan sholat, wa yu'tuz zakat dan bayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Yang penting di sini sesuai dengan judul kita, keikhlasan, yaitu ada ayat mukhlishina lahuddin. Artinya mereka diperintahkan untuk memurnikan ketaatannya kepada Allah. Jangan Allah itu disekutukan. Jangan di dalam beribadah ada tujuan macam-macam. Jadi begini para hadirin, kita di dalam penyembahan kepada Allah hanya satu Tuhan, tidak menyekutukan. Nah, di dalam beribadah kepada Tuhan, kepada Allah juga begitu sama. Ya. Maka tuh ada ayat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan. Ada ayat wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Jangan menyekutukan di dalam ibadah kepada Tuhannya, satu pun jangan disekutukan. Itu dalam tujuan harus ikhlas itu. Jadi para ulama di dalam tafsir itu ayat tadi itu adalah keikhlasan, ya, keikhlasan. Jadi keikhlasan itu ya istilahnya ketaatannya karena Allah. Kemudian menyembahnya tidak menyekutukan. Tidak menyekutukan. Jadi sama-sama murni.
Ya, menyembah Allah murni, ketika beribadah murni, begitu. Ya, nggak ada tujuan-tujuan yang macam-macam. Ya. Begitu saudara-saudara. Kemudian ada lagi ayat ini yang memerintahkan keikhlasan. Ya. Ayat yang berbunyi, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. La yanalallahu luhumuha. Allah tidak akan nerima dagingnya. Loh, ini masalah apa? Masalah korban. Masalah korban pun disuruh ikhlas gitu. Jadi wahai para pengorban, ketika kamu berkorban, itu bagi Allah dagingnya nggak perlu. Emang Allah nggak makan kasarnya. Jadi yang perlu apa? Keikhlasan kamu ketika berkorban. Ya. Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu, jadi itu orang Arab jahiliyah juga udah tahu korban. Karena mereka dapat ajaran dari peninggalan nenek moyang. Nenek moyang dapat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim yang dulu dia akan menyembelih putranya Ismail di Mekah begitu ya. Kemudian kan Allah gantikan dengan kambing kibas begitu. Nah ini turun-temurun diikutin sama manusia di Mekah begitu. Sampai-sampai orang kafir Mekah juga berkorban walaupun di kafir. Ya, berkorban saudara-saudara. Walaupun dia menyekutukan Allah begitu. Cuman jeleknya ketika mereka berkorban darahnya ditampung. Ya, setelah ditampung darahnya dilumuri di Ka'bah. Ini kan apa-apaan. Ya, maka turunnya ayat Quran. Jadi dagingnya, darahnya itu nggak sampai kepada Allah. Jadi apaan dong yang sampai kepada Allah? Yaitu keikhlasan. Itu keikhlasannya. Kalau daging yang makan ya manusia kan begitu ya. Iya, darahnya ya dibuang udah. Jangan dijadiin marus kan begitu. Iya. Jadi yang sampai itu kepada Allah keikhlasannya, ikhlas apa enggak begitu. Itu yang Allah akan balas ya. Jadi keikhlasan ditekankan di sini. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak sampai kepada Allah daging hewan kurban, tidak sampai kepada Allah darah-darah hewan kurban, walaki yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah ketakwaan dari kamu. Orang yang dikatakan takwa ya ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya belum takwa saudara-saudara. Ya. Takwa itu kan gambarannya melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Salah satu perintahnya ya ikhlas. Kalau nggak dijalanin bagaimana ya. Jadi walaki yanaluhu taqwa minkum itu ulama artiin tetapi yang sampai kepada Allah keikhlasan kamu. Kemudian ada ayat lagi nih yang menyuruh kita ikhlas katanya. Baik di dalam berbuat perbuatan yang kelatan, ya seperti perbuatan sembahyang berjamaah. Kelatan, nggak bisa sembunyi-sembunyi. Kalau sedekah bisa jadi sembunyi. Istilahnya tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu. Diam-diam. Ya paling yang tahu yang nerima sama yang beri dah. Ya kan? Tapi kalau sembahyang jamaah, apalagi Jumat, kelatan saudara-saudara, ya nggak apa-apa. Emang begitu caranya. Emang jamaah diam-diam. Jamaah diam-diam ya nggak jadi jamaah. Jamaah belak-belakan, orang banyak, ente lihat aneh, aneh lihat ente. Ya wajar. Ya. Yang penting hatinya dia ingin berjamaah, bukan mau top namanya, bukan pengen dipuji. Jamaah aja karena Allah. Ya paling tadi saya bilang ya dihadirkanlah di hatinya. Ya, sebelum melangkah begitu dihadirkan. Kalau mungkin masih ya miring-miring hatinya, supaya hatinya tetap begitu, dihadirkan. Saya keluar mau ke masjid berjamaah karena Allah, begitu. Ya, bukan karena ingin dipuji. Kalau juga pengen dipuji sama tetangga, wah hebat banget nih begitu. Enggak lah saudara-saudara. Jadi perbuatan yang kelatan, perbuatan yang diam-diam. Seperti sedekah, ya ikhlas juga. Ini yang disebut ayat yang berbunyi kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Katakan wahai Nabi Muhammad, apabila kamu sembunyikan apa yang di hati kamu atau kamu tampakkannya, Allah Maha mengetahui. Jadi Allah Maha mengetahui isi hati kita. Itulah tempat keikhlasan. Keikhlasan bukan tempatnya di mulut. Ya enggak penting sih
Saya ini ikhlas nih, saya ini benar-benar bukan ria begitu. Itu sih nggak penting ngomongan begitu. Yang penting kan hatinya. Ya apa gunanya di ngomong saya ikhlas, padahal hatinya nggak ikhlas, yang nggak ada gunanya. Ada gunanya. Jadi ikhlas itu adanya di hati begitu ya. Maka ketika kita berbuat yang istilahnya orang nggak ngelihat itu, ya itu pun Allah Maha mengetahuinya. Harus ikhlas ya. Kita berbuat perbuatan yang menonjol juga harus ikhlas ya. Ikhlas yang tadi saya terangkan itu ya. Itulah saudara-saudara keterangan ayat-ayat Quran ya tentang keikhlasan. Mungkin ada yang istirahat dulu kali ya. Mau bertanya silakan. Yang mau bertanya silakan. Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan. Nah, sekarang hadisnya ini, hadis yang sering kita dengar ya. Yaitu ini hadis dari Umar bin Khattab. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Umar, saya mendengar Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Arti letter-letternya nih, innamal a'malu. Innama ini bisa diartiin hanya saja begitu. Al-amal perbuatan-perbuatan. Hanya saja perbuatan-perbuatan dengan niat. Ini kata para ulama hadis belum semacam jelas banget begitu. Hanya saja perbuatan dengan niat. Maksudnya apa ini? Maksudnya pemahamannya. Maka ulama ada yang mengartikan begini. Hanya saja perbuatan-perbuatan sah dengan niat. Ada kalimat sah. Ada yang mengartiin begitu. Jadi ada kalimat istilah kerennya tersirat. Tidak tersurat. Omongannya begitu. Tersirat nggak tersurat. Kalau tersurat tertulis. Tersirat nggak tertulis. Tapi orang paham begitu, ahli-ahli hadis. Jadi innamal amalu binniyat. Ada yang mengartikan hanya saja perbuatan-perbuatan itu sah dengan niat. Ada kalimat sah itu. Nggak disebut. Ya. Ada lagi sebagian ahli hadis mengatakan hanya saja perbuatan-perbuatan baik itu sempurna dengan niat. Kamilatun begitu. Tadi innamal a'malu shahihatun bin niat. Hanya saja perbuatan itu sah dengan niat. Yang kedua ada yang mengartikan ya, hanya saja perbuatan itu kamilatun, sempurna. Ya, sempurna banget udah dengan niat ya. Jadi kebanyakan sih ya seperti mazhab Imam Syafi'i mengartiin sah. Jadi hanya saja perbuatan itu sah dengan niat. Jadi maka mereka mewajibkan setiap perbuatan ada niat ya. Seperti ya sholat, berwudu sebelumnya begitu. Ada emang katanya yang bagian meninggalkan, ada bagian ngerjain kan begini ya. Perintah agama ini peraturan agama secara singkatnya ada dua. Ada perintah, ada ada yang mesti ngerjain, ada yang mesti ninggalin. Nah, yang pakai niat tuh yang waktu ngerjain katanya. Ya, seperti sholat dan wudu dan sebagainya. Itu kan kerjaan, diperintahkan. Nah, ada yang istilahnya meninggalkan perzinaan. Nggak perlu niat, yang penting nggak zina aja. Iya begitu, meninggalkan perzinaan, meninggalkan perjudian, nggak mesti niat udah, sah aja udah, yang penting kita nggak judi aja, ya udah sah aja. Tapi wudu, yang penting wudu nggak pakai niat, nah itu yang parah. Yang penting sembahyang nggak pakai niat, itu yang parah. Kalau tadi bisa tuh, ya yang penting tinggalkan perzinaan, udah beres, tinggalkan perjudian, udah beres, karena itu masalah atau bagian yang sifatnya meninggalkan. Biasanya yang meninggalkan itu ya nggak perlu niat ya. Jadi yang meninggalkan itu nggak perlu niat. Tapi kalau yang sifatnya perbuatan pakai ya, ibadah zakat, ibadah haji begitu. Itu pakai niat saudara-saudara ya, pakai niat. Nah itulah. Jadi
Mereka ini mazhab Syafi'i mengatakan innamal a'malu binniyat, hanya saja sah perbuatan-perbuatan dengan niat. Ya, walaupun seperti kalau nggak salah mazhab Abi Hanifah dia mengartikan hanya saja perbuatan-perbuatan itu sempurna dengan niat. Kalau nggak pakai niat sah, cuman nggak Ada yang bilang begitu. Akibatnya begitu. Ya, akibat pemahamannya beda, ya timbul hukum beda begitu. Ya. Kemudian lanjutannya wa innamal likulli imri'in ma nawah, dan hanya saja tiap-tiap orang apa yang ia niatkan. Maksudnya nih perbuatan itu ya dibalas sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan niatnya. Jadi perbuatan akan dibalas sesuai dengan nih. Kalau niatnya baik ya nanti balasannya baik. Niatnya buruk ya balasannya buruk. Ya, perbuatan bisa aja satu perbuatan. Ada yang niat baik, ada yang niat buruk begitu. Ya, jadi tergantung niatnya. Nah itu yang disebut wa innama likulli imri'in, dan hanya saja setiap orang manawa masing-masing, ada yang niat berbuat baik karena Allah. Ada yang niat berbuat baik karena ingin dipuji. Ada yang niat berbuat baik karena ingin disanjung. Ya. Jadi perbuatannya satu, cuman yang berbuat beda-beda orangnya, dan beda-beda pula nih niatnya. Maka diterangkan ya masing-masing orang masing-masing niatnya. Niatnya baik mendapat pahala, niatnya buruk dapat dosa. Ya gampangnya karena kita nerangin keikhlasan, niatnya ikhlas dapat pahala. Niatnya enggak ikhlas, enggak dapat pahala. Kata orang, cebur sumur ketiban kerekan. Kaki patah, kepala bonyok. Habis-habisan udah. Itu bagaimana itu? Gambaran orang sedekah pengen dipuji. Dia sedekah pengen dipuji. Itu diumpamakan seperti dia kecebur sumur. Ya, kakinya patah, babak belur, kepalanya bonyok lagi. Ketiban kerekan. Bukan ketiban ember, kalau ember gampang kan. Nah itu saudara-saudara ya, niatnya nggak ikhlas itu. Nah ada niat yang bagus tadi, ya, ada yang niat karena Allah, ada yang niat memang karena Allah juga, cuman pengen mudah-mudahan Allah kasih rezeki lebih banyak. Atau dia juga niat karena Allah, cuman ada arepannya, ada maunya, gue nih mau pergi jauh nih, mudah-mudahan selamat. Nah sebelum berangkat sedekah dulu. Apalagi mau lebaran anak yatim katanya, begitu. Mau pergi besok kemana tahu, ke Bandung kemana, kan serem namanya pergi. Namanya pergi para hadirin, peluang musibah terbuka lebar. Namanya di luar. Iya, kadang-kadang nggak nabrak malah jadi berat begitu saudara-saudara. Ya, tapi ya kita mesti berangkat, kalau nggak berangkat ya bagaimana hidup? Hidup diem aja begitu. Membatu, jadi batu saudara-saudara. Istilahnya nih manusia mobile kan begitu. Maka tuh HP mobile dibawa kemana aja. Ada HP zaman dulu nempel aja di rumah. Itu sih bukan mobile itu. Ya, kalau handphone tuh mobile itu. Kemana aja begitu. Manusia juga mobile. Dia kemana aja, emang dia di rumah begitu. Iya kerja keluar. Entar udah pergi ke sono tujuannya. Ada yang menganterin anaknya ke pesantren ke Jawa Timur. Ada yang mau pergi haji mesti ke Mekah. Emang haji di Jakarta? Mobile manusia begitu ya. Nah dia pengen selamat di perjalanan. Nah disedekah dulu. Sedekah. Ada istilah orang ratiban. Sekaligus tuh. Dia minta ya dengan ratiban mengharapkan supaya harapannya terkabul. Ya, kemudian bersedekah juga tuh kepada jamaah dengan memberikan berkat misalnya. Nah, itu dia mengharapkan supaya selamat di perjalanan. Begitu saudara-saudara. Itu ikhlas itu. Ya, ikhlas. Nah, ada yang niat pengen dipuji. Ya, pengen kesohor. Nggak disebutin, marah dia suruh sebutin. Ya, namanya supaya disebutin. Ya, supaya kesohor namanya begitu. Nah, itu yang tadi itu. Jebur sumur ketiban kerekan. Tapi dah. Mendingan tuh duit lu beliin bakso gegares ketahuan. Lebih senang kita artinya.
lebih selamat dah. Makan aja itu duit bakal apaan? Beliin apa ke? Daripada kita sedekah juga tapi pengennya yang jelek. Nah itu saudara-saudara. Jadi masing-masing orang tuh masing-masing niatnya. Ya, tapi kita kan dengan belajar, kita mengerti, ya kita mesti niat ikhlas. Mau ngapain kecebur sumur kan begitu. Ya, kita mesti niat bener. Maka kata orang dulu, pasang nawa itu. Pasang nawa itu udah. Tuh orang dulu ngomong gitu. Sebelum ngapa-ngapain pasang nawa itu. Yang tadi tuh hadirkan niat. Ya, jadi niatnya hadir itu di pikiran dia, dipasang nawa itu. Ya. Begitu saudara-saudara ya. Jadi wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian dicontohin sama Nabi ini. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka siapa-siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dulu kan hijrah ada yang namanya dari Mekah ke Madinah. Lantaran di Mekah nggak menguntungkan. Di Mekah berbahaya. Maka yang udah beragama Islam, yang ada rezeki, punya kemampuan, pindah ke Mekah, pindah ke Madinah. Ya. Pindah ke Madinah, itu namanya hijrah. Nah ini ibadah juga, perintah juga, itu pun harus ikhlas. Nah inilah yang disebut paman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka siapa-siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia hijrahnya ya kepada Allah dan Rasulnya. Dia akan mendapat pahala dari Allah. Itulah hijrah yang benar. Tapi ada yang hijrah karena dunia. Nah ini lanjutannya nih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya tujuannya dunia dengan maksud supaya dapat dunia begitu. Dia hijrah karena dunia supaya dapat keuntungan dunia. Maka ntar di ujung tuh fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatin. Nah ada juga nih yang hijrah karena perempuan. Awim ro'atin. Ya, jadi barang siapa yang hijrah karena perempuan. Ya, yankihuha dengan maksud menikahkannya. Itu ada cerita dulu ya. Ada seorang perempuan. Dia nggak mau dinikahin. Nggak mau menikah dengan seorang laki-laki begitu. Nggak mau dia nikah dengan seorang laki-laki. Kecuali setelah hijrah ke Madinah. Baru mau nikah. Di Mekah gogah begitu. Karena keluarganya mau berangkat. Makanya yang laki-lakinya mau media. Ya udah lo. Ya kalau mau gua ya hijrah. Akhirnya tuh laki-laki mau. Cuman di hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Untuk mendapatkan perempuan. Ya dapat. Pahala kagak begitu saudara-saudara. Ya masing-masing hijrahnya. Jadi tuh niat hijrah macam-macam. Perbuatan hijrah macam-macam niatnya ya. Nah kita nih disuruh pasang nawa itu. Begitu saudara-saudara. Ini sih ngingetin aja ya supaya pasang nawa itu di dalam segala perbuatan baik kita ya. Tujuannya supaya nggak bengkok tuh hati kita. Namanya hati mudah tergoda. Ya, bisikan-bisikan setan selalu membisikin hati. Maka disebut alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan yang yuwaswis membisikkan fi pada sudurin nas, sudur walaupun arti letterleknya dada tapi maksudnya hati. Jadi sasaran setan itu hati manusia. Pongkolnya, pusatnya. Pusat manusia itu di hati itu. Ya, itu mau diserang sama dia. Maka kita duluin, pagerin. Jangan nyelinap ke situ. Ya, bahwa tujuan kita baik, tujuan kita karena Allah. Ya, sehingga ada niat karena yang lain dibisikin nama setan, ya nggak nempan udah. Akhirnya diselamat. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita dunia dan akhirat. Semoga Allah hiasi hati kita dengan keikhlasan dan dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita mengharap semoga para orang tua kita yang udah wafat Allah ampunin dosa-dosa mereka. Termasuk mertua-mertua kita, juga istri-istri kita dan juga anak-anak kita. Allah lebih tahu nama-nama mereka. Semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah ini. Ya, yang kiri. Kita dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-salah, hayya 'alas-salah, hayya 'alal-falah, hayya 'alal-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-salah, hayya 'alal-falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sawu sufuwakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan barisan itulah dari kesempurnaan. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka salam. Hayyina rabbana bis salam. وارزقنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي ربي سبحان الله. سبحان الله العظيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ومحبوبا ووسيلة. لا إله إلا الله ولا شريك له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير وإليك المصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم. آمين. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa natubu ilaihi taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa sharif wa azim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubina wa rahmatuka
ترجى إننا من أعمالنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانصر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس بك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة اللهم طول أعمارنا في طاعة الله وصي أجسادنا ونور قلوبنا وأحسن أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم يسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من أهل العبادة ولا تجعلنا من أهل المعصية صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.